Presiden Joko Widodo melantik Menteri dan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika di Istana Negara Senin pagi. Selain itu, 4 wakil menteri lain dilantik, yakni di Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, Kementerian Agama, dan Kementerian Desa. Budi Ari yang dikenal sebagai Ketua Umum dan pendiri Relawan Projo dan Wakil Menteri Desa, Senin pagi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Budi menggantikan Joni Plate yang terjerat kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Yang membantu Budi adalah Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Sebelum jadi Wakil Menteri, Nezar memulai karir sebagai wartawan Tempo pada 1999 dan pemimpin redaksi koran The Jakarta Post pada 2020. Nezar kemudian menjadi staf khusus Menteri BUMN. Tentang proyek BTS 4G Bakti Kominfo, Presiden memberi pesan khusus buat Menteri Budi dan Wakil Menteri Nezar. Selain proyek BTS, Budi dan Nezar diminta untuk tanggap pada perkembangan zaman yang menuntut kecepatan teknologi informasi. Ya, gini, kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek, 1,5 tahun kurang. Sehingga saya ingin yang pertama di Kominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya nggak mau, ini tugas beratnya di situ. Kemudian yang kedua, kecepatan perubahan dunia ini sekarang ini sangat ditentukan oleh ICT. Oleh sebab itu, ini juga kita perkuat dengan wamen agar yang berkaitan dengan kedaulatan data, yang berkaitan dengan artificial intelligence, yang berkaitan dengan frekuensi, yang berkaitan dengan satelit, semuanya bisa segera dirampungkan dan dituntaskan. Dan juga akan kita bantu lagi, Mas Wamen, kita bantu lagi dengan Satgas. Setelah saya detailkan persoalan-persoalan yang ada di dalam, bukan persoalan yang mudah. E-commerce yang sekarang ini kecepatan perubahannya sangat cepat banget. Selain Wakil Menteri Kominfo, ada 4 lagi Wakil Menteri yang dilantik Jokowi hari ini. Mereka adalah Paiman Raharjo yang menggantikan Budi Ari sebagai Wakil Menteri Desa. Lalu ada Rosan Roslani yang menggantikan Pahala Mansuri sebagai Wakil Menteri BUMN. Rosan sebelumnya sejak 2021 menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Sementara Pahala Mansuri digeser menjadi Wakil Menteri Luar Negeri menggantikan Mahendra Siregar yang kini menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga Saiful Rahmat Dasuki menjadi Wakil Menteri Agama menggantikan Zainud Taufik Saadi. Kita sangat senang dan tentu kembali terlepas kita sudah membuktikan talenta BUMN banyak yang baik, tetapi kita juga tidak mau jumawa ketika kita tidak membangun juga yang namanya perbaikan yang ada di BUMN. Tentu kesulitan di BUMN ini kadang-kadang kita jarang mendorong namanya entrepreneurship dan inovasi. Karena itu ketika kita tarik Bu Nelly waktu itu, yaitu bagian dari good corporate governance. Nah, kalau Pak Rosan sendiri, saya ingin membawa beliau mendorong juga yang namanya entrepreneurship ya di kalangan BUMN, tetapi juga mendorong juga persaingan BUMN secara global. Karena beliau ini kan bekas Ketua Kadin dan beliau juga tahu mapping persaingannya dan juga bekas tentu dubes di Amerika. Jadi konsolidasi itu yang kita lakukan supaya kita dengan target-target yang tinggal 1 tahun ini kita ada percepatan.
Sementara untuk anggota Dewan Pertimbangan Presiden adalah Jan Faris, politikus Partai Persatuan Pembangunan. Jan pernah menjadi Menteri Perumahan Rakyat pada 2011 hingga 2014 di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jan menggantikan Mardiono, pelaksana tugas Ketua Umum P3, dan juga Gandhi Sulistianto, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan yang baru dilantik Presiden pada 2022. Gandhi menggantikan almarhum Arifin Panigoro yang meninggal dunia pada 28 Februari 2022.